Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, setiap orang percaya yang telah mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Allah dan Raja dalam hidupnya, telah menerima Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri yang hidup dalam dirinya, yang bekerja untuk merubah hidupnya. Kalau saudara ingat apa yang telah tertulis di Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2, di hari Pentakosta, Roh Kudus turun dan memenuhi hidup orang-orang percaya, memberikan kuasa pada mereka untuk menerima dan mengabarkan berita Injil kebenaran Yesus Kristus. Pelajaran ini bisa saudara lihat kembali di video Suara di Bukit yang berjudul Kuasa Roh Kudus, bagian 1, 2, dan 3. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Efesus, yaitu surat Paulus pada gereja di Efesus tentang hidup yang dipenuhi dengan roh atau hidup dalam roh Allah. Efesus 5 ayat 18-21. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara seiman, surat Paulus ini memerintahkan agar jemaat hidup dipenuhi dengan roh Allah dan melakukan hal-hal atau tindakan yang memuliakan Allah, yaitu dengan memuji Tuhan penuh dengan rasa syukur, takut akan Allah, dan rendah hati. Paulus mengajarkan jemaat untuk hidup dalam kuasa dan pengaruh Roh Kudus dengan kepatuhan akan firman Allah. Di ayat 18, Paulus mengajarkan untuk tidak mabuk oleh anggur, namun harus dipenuhi dengan roh. Ia membandingkan kedua hal yang sangat bertentangan, saudara. Firman Tuhan sangatlah melarang perbuatan mabuk. Perlu juga diketahui, Paulus kemungkinan mengasosiasikan perbuatan mabuk ini dengan ritual yang dilakukan orang-orang pagan atau penyembah dewa-dewa di masa itu. Penyembahan seperti ini adalah penyembahan pada roh jahat. Paulus juga melarang hal ini dalam suratnya pada jemaat di Korintus, yaitu tertulis di 1 Korintus 10 ayat 21. Yang berbunyi, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Saudara, seorang yang mabuk, pikiran dan hasratnya dikendalikan oleh keinginan daging dan bukan roh Allah, sehingga timbul dosa hawa nafsu yang menjerumuskan. Ajaran Paulus ini bukan hanya untuk jemaat di Efesus, namun juga firman Allah untuk kita semua yang telah mengaku sebagai para pengikut Yesus Kristus. Kita harus hidup dalam kekudusan dengan mengakui segala perbuatan dosa di hadapan Allah, menyangkal diri, tidak mengikuti kehendak diri sendiri, namun secara penuh patuh akan segala kehendak dan kuasa Tuhan Allah bagi hidup kita, saudara. Saudaraku, orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus sama artinya dengan
berjalan dalam kuasa Roh Allah, di mana mereka akan terus menyadari kehadiran Roh Allah dalam hidup mereka. Firman suci Allah akan terus mendominasi segala sikap, perbuatan, pemikiran, dan hasrat diri mereka. Hidupnya dikuasai, dibimbing, diarahkan olehnya untuk berjalan dalam kebenaran dan terang Allah Yesus Kristus. Hidupnya tidak termotivasi atau terdorong oleh keinginan pribadi, namun berserah pada Roh Kudus untuk membimbingnya dalam memenuhi panggilan baik Allah dan rencananya. Hasil dari kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus setiap hari adalah suatu kehidupan yang bersekutu dan harmonis di antara jemaat yang saling membangun satu dengan yang lain dengan ucapan-ucapan yang baik tentang kuasa Allah dan kebenaran firman. Penuh rasa sukacita untuk terus memuji dan bernyanyi, hidup tunduk pada firman Allah dan rendah hati. Hal ini bukan hanya dilakukan di depan umum, namun menjadi kebiasaan pribadi. Saudaraku, Tuhan Allah yang membuat hati kita ingin terus bernyanyi dan memujinya. Kadang hati yang penuh dengan rasa terima kasih yang begitu dalam dan rasa syukur yang besar, seorang dapat bernyanyi untuk mengekspresikan atau mengungkapkan rasa cinta kasihnya pada Allah yang selalu disertai dengan rasa damai sukacita Yesus Kristus. Jadi kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus bukanlah momen atau saat tertentu, namun setiap saat dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita dapat melihat kuasa Allah yang besar dengan perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan orang-orang beriman. Mereka akan membenci dosa, menentang segala hal yang bertentangan dengan firman, menjunjung tinggi keagungan Yesus Kristus dan hidup sepenuhnya untuk Dia. Saudara, perlu direnungi benar-benar apakah seseorang yang mengakui bahwa ia mengasihi Allah masih menganggap dosa adalah hal yang sepele atau hal yang biasa. Di saat ini, adakah dosa yang belum saudara akui di hadapan Tuhan? Tuhan Allah membenci dosa, sekecil apapun itu. Mungkin sesuatu hal yang tersembunyi dan orang lain tidak tahu, namun Tuhan tahu. Mungkin suatu hasrat diri yang terpendam di hati. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang beriman, kita harus terus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, agar Dia terus menyucikan hati dan pikiran kita, sehingga kita akan terus melangkah dalam terang Allah. Kita harus penuhi hidup kita dengan ajaran-ajaran firman Tuhan yang suci dalam penyertaan Roh Kudus. Beginilah kehidupan orang-orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Setiap saat ia menyadari akan kehadiran Roh Allah dalam hidupnya. Ia akan terus berdoa agar Roh Allah menyertainya dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menjatuhkan imannya. Semakin orang beriman terus melangkah dalam terang Allah, semakin ia peka akan pengaruh atau hal-hal yang membuahkan dosa. Saudaraku, godaan atau tantangan dunia seringkali begitu kuat pada orang-orang percaya untuk dapat meninggalkan dan melupakan kebenaran firman. Namun, mereka akan dapat berpegang kuat pada kuasa Roh Allah. Inilah proses pertumbuhan iman yang harus kita hadapi. Allah akan menggunakan kesempatan ini untuk menguatkan iman kita. Sejauh kita mau terus berpegang kuat pada kuasa-Nya dan kebenaran firman. Kita harus berusaha dan belajar menjauhi hal-hal yang menjerumuskan dimanapun kita berada, saudara. Janganlah mencobai atau menguji iman kita sendiri
Saya pribadi menyadari bahwa tanpa kekuatan Allah, saya tidak akan mampu menghadapi hal-hal yang menjadi tantangan besar bagi iman saya. Kita harus memutuskan dan memilih jalan yang benar. Apa yang kita hadapi sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan akan janji-janji Allah bagi orang-orang yang mengasihinya, saudara. Maka kuatkanlah iman, jangan menyerah, dan teruslah melangkah. Marilah saudara, serahkanlah hidup kita setiap hari pada pimpinan Roh Kudus. Biarlah hidup saudara berbuah untuk kemuliaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang kita cintai. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Bapa akan kesempatan baik pagi ini untuk lebih mengenal kuasa dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, tanamkanlah pengertian akan kebesaran dan kasih-Mu lebih lagi, sehingga kami dapat terus berjalan dalam terang-Mu, dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Amin. Amin, saudara. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada dari saudara yang butuh bantuan doa, saudara dapat menghubungi tim doa kami melalui email yang tercantum pada video ini. Doa saya agar Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Sampai berjumpa kembali minggu depan.